throughout the year, there are a few guidelines all ghosts and goblins should follow. Always stay on sidewalks. Never go to a stranger's house. And never go out alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katanya Kina. Kali ini Katanya Kina akan membawakan alur cerita film yang berjudul Trick or Treat yang rilis pada tahun 2007. Sudah siap? Let's go! Awal cerita diperlihatkan pasutri bernama Mbak Emma dan Mas Hendri yang baru saja pulang dari perayaan Halloween di kota Warren Hale, Ohio. Mbak Emma yang saat itu merasa kalau perayaan Halloween telah selesai, tiba-tiba menghancurkan lampu labu yang ada di depan rumahnya. Seketika Mas Hendri mengatakan jangan sesekali menghancurkan lampu labu karena akan membuat seseorang kesal. Mas Hendri yang saat itu memberi kode ingin melakukan perengikan justru dibuat kecewa karena Mbak Emma ingin membereskan wong-wongan sawah yang ada di depan rumahnya. Mbak Emma yang saat itu sedang beberes seperti diserang sesuatu. Mas Hendri yang mendengar teriakan Mbak Emma langsung keluar untuk mengecek dan Mas Hendri dibuat terkejut karena Mbak Emma sudah menjadi wong-wongan sawah dengan mulut tersumpal permen. Dan film Trick or Treat baru dimulai. Scene kedua diperlihatkan seorang bocah yang sedang sibuk menginceng para mbak-mbak yang sedang berganti kostum. Para mbak-mbak ini adalah spesialis penjaring mas-mas di perayaan Halloween. Salah satu member mbak-mbak yang bernama Mbak Lauri ini terlihat agak kurang minat sama tradisi member di acara Halloween. Dan Mbak Yunya, Mbak Lauri yang bernama Mbak Daniel mencoba memberi contoh kiat-kiat istimewa menjaring para mas-mas. Scene selanjutnya diperlihatkan dedek-dedek yang perutnya seperti kewarkan, malah gabut ngerusakin lampu labu di rumah-rumah orang. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah rumah dan malah maling permen sebanyak-banyaknya. That can't be good for your diabetes, Charlie. Si tuan rumah yang bernama Pak Walkins menegurnya dan bilang, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, Le. Aduh. Terus Pak Walkins ini malah ngasih permen terbest sellernya ke si Dedek. Si Dedek langsung lap-lap dan tiba-tiba muntah yang seperti cairan darah. Iyuh, yeyek banget. Lalu Pak Walkins menggotong-gotong mayatnya si Dedek ke belakang rumah. Pas lagi ngubur mayat, tiba-tiba anjing tetangga sebelah yang bernama Pak Krek ini jenggong-jenggong. Pak Krek keluar, terus ngamuk-ngamuk ke Pak Walkins. Ketika Pak Walkins bilang, Happy Halloween, malah Pak Krek bilang, sakarepmu. Terus Pak Walkins pas mau masuk ke rumah, tiba-tiba Pak Krek dari dalam rumah teriak-teriak minta tolong kayak lagi diserang sesuatu. Pak Walkins bilang, sakarepmu. Terus anaknya Pak Walkins, yang sedari tadi teriak-teriak manggil bapaknya, minta buru-buru diajarin caranya bikin lampu labu. Dan ternyata bahan lampu labunya terbuat dari kepalanya si dedek tadi. Wah, keluarga si kepet nih. Lanjut ke scene selanjutnya, yaitu terlihat ibu peri barat lagi sama seseorang yang pakai kostum jubah hitam. Ibu peri barat ini saking terlenanya sampai baru ngeh kalau badannya darah semua. Dia panik langsung pergi meninggalkan si sosok tanda tanya itu. Si ibu peri barat masuk ke dalam kerumunan orang-orang, bahkan sampai nabrak dan sempat minta tolong ke Mbak Emma dan Mas Hendri. Tapi Mas Hendri bilang, itu cuman kostum. Akhirnya si ibu peri barat digigit sama sosok tanda tanya tadi karena nggak ada yang nolongin. Scene selanjutnya terlihat bocah-bocah gabut yang akan melakukan uji nyali di sebuah jurang bekas tambang. Salah satu bocah yang bernama Messi mulai bercerita tentang asal-usul bis berhantu di tempat itu. Halloween afternoon. Jadi dulu ada bis jemputan sekolah untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus. Suatu hari ketika bis itu harusnya mengantar siswa-siswa pulang, tiba-tiba membelokkan arah. Salah satu murid ada yang menyadari kesalahan rute bis tersebut. Bis terus melaju kencang ke arah bibir jurang tambang. Siswa-siswa ini nggak tahu kalau orang tua mereka ini udah nahan malu. Jadi para orang tua ini patungan untuk membayar sopir bis untuk melenyapkan anak-anak ini. Pas sudah sampai di tepi jurang, si sopir lalu berhenti dan jalan ke belakang untuk memberi siswa-siswa ini permen. Nah, salah satu siswa yang menyadari kesalahan rute tersebut tiba-tiba berjalan ke depan dan langsung menjalankan bis tersebut. Bis itu seketika jatuh ke jurang tambang dan menurut legenda, supir bis sampai sekarang belum ditemukan. Dan niat Messi datang ke jurang itu karena ingin mengirimkan lampu labu ke bawah jurang. Mereka bergantian turun ke jurang menggunakan lift. Dua orang terakhir yang sedang turun tiba-tiba dikejutkan jeritan teman-temannya yang sudah lebih dulu turun. Si gadis lugu bernama Ronda menyuruh satu temannya untuk menunggu di lift dan ketika si Ronda mencari teman-temannya yang lain, tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya hantu-hantu seperti hantu siswa yang diceritakan Messi. Saking syoknya Ronda sampai jatuh pingsan. Pas tersadar ternyata teman-temannya cuma ngeprank. Pas bocah-bocah pada debat karena dirasa permainannya nggak seru, si Ronda ini tiba-tiba mendengar suara-suara aneh. Disusul teman-temannya juga. Mereka akhirnya lari gedebukan nggak karuan. Sampai akhirnya si Ronda duluan masuk ke lift.
Dan pas teman-temannya minta buat dibukain pintu liftnya, si Ronda ini kayak masih marah dan meninggalkan teman-temannya di bawah. Pas sampai di atas, si Ronda ini bisa mendengar jeritan teman-temannya yang sedang dikeroyok hantu siswa-siswa yang sesungguhnya. Kembali ke scene-nya Mbak Lauri yang malam-malam belusukan di hutan pakai kostum gadis korek api. Mbak Lauri bertemu dengan sosok tanda tanya yang tadi menyerang Ibu Peri Barat. Sampai tiba-tiba ada seseorang yang memakai jubahnya Mbak Lauri ini jatuh mak gedebuk di gerombolan cewek-cewek yang ternyata itu grupnya Mbak Lauri. Pas jubah itu dibuka sama Mbak Daniel, ternyata yang pakai jubah itu Pak Walkins. Jadi sosok tanda tanya yang bunuh Ibu Peri Barat tadi adalah Pak Walkins. Dari belakang gerombolan datang Mbak Lauri dan bilang, "Loh ya, aku iso kan?" Terus salah satu member iseng-iseng ngecek gigi taringnya Pak Walkins, dan ternyata palsu. Terlihat Mbak Dani langsung ngasih quote ke Mbak Lauri dengan bilang, "Wes toh, penting yakin." Mbak Lauri yang merasa bercemungut langsung menghampiri Pak Walkins. Di sini Pak Walkins tanya, "Siapa sih kalian ini?" Dan seketika para mbak-mbak ini mereteli kulit mereka. Dan ternyata mereka adalah manusia serigala. Dan Pak Walkins jadi menu santap mukbang mbak-mbak ini. Scene selanjutnya diperlihatkan Pak Craig yang sepertinya nggak suka sama perayaan Halloween. Dan pas Pak Craig ke depan rumah, Pak Craig ini kaget kok banyak sekali lampu labu. Pas Pak Craig masuk, Pak Craig diserang sosok berkepala karung goni. Setelah adu mekanik cukup lama bahkan sampai meneriaki Pak Walkins tapi nggak ditolongin, si sosok kepala karung goni ternyata cuma mengincar permen yang ada di rumah Pak Craig. Dan sekarang kita tahu kalau yang ngebunuh Mbak Emma pakai permen ya sosok ini. Dan ketika si kepala karung goni ini pergi, Pak Craig membakar sebuah foto. Dan ternyata si sopir bis yang menenggelamkan siswa-siswa itu adalah Pak Craig. Dan ketika Pak Craig sedang flashback tentang kejahatannya, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Saat dia membuka pintu, terlihat sosok hantu siswa-siswa yang sudah dia tenggelamkan. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita Trick or Treat yang menurut katanya Kina ya cukup serem lah. Dan ini salah satu film favorit katanya Kina di zaman SMP. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya katanya Kina bisa lebih semangat bikin video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.